Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran kita, dan kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-119. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-120 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan, dan tidak akan tardha, rela atau puas, angka terhadap engkau. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun yang membaca Al-Qur'an. Siapa yang tidak akan rela? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, wala, dan tidak pula An-Nasara, orang-orang Nasrani, hatta sehingga tattabi'a, engkau mengikuti millatahum, agama mereka, atau diartikan millah mereka. Qul, katakanlah, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuknya Allah, huwa, dialah al-huda, petunjuk yang sesungguhnya. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta, engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, ba'da, setelah, alladzi, barang yang ja'aka, datang kepada engkau. Apa yang datang kepada engkau? Minal ilmi, berupa ilmu. Jadi minnya artinya berupa, karena min lil bayan. Maka malaka, tidak ada bagi engkau, minallahi, dari Allah itu, min waliyin, seorang wali pun atau pengurus pun, wala nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun. Surat Al-Baqarah ayat 120 ini termasuk ayat yang mempunyai sababun nuzul, sebab turunnya ada, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka biasanya meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai, tidak usah perang. Istilahnya adalah as-sulh, perdamaian, atau al-hudnah, gencatan senjata. Dan mereka menampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi itu mau mengikuti tawaran mereka untuk berdamai, maka mereka akan percaya dan mau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mau masuk Islam. Menampakkan seperti itu. Maka Nabi sangat ingin sekali supaya mereka masuk Islam. Maka Nabi itu cenderung untuk menerima tawaran-tawaran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada beliau, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum." Jangan disangka mereka yang akan mengikuti Anda, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru mereka sangat ingin engkau itu murtad menjadi Yahudi atau Nasrani. Maka ayat ini fungsinya adalah untuk menjadikan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putus asa dari keimanan mereka. Ini bahasanya ahli tafsir begitu. Yaitu
liyu liyu ayisahu, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menjadikan nabi itu jadi putus asa. Udah, mereka nggak mau, ya udah. Bukan berarti putus asa yang dilarang ya, tapi artinya secara hitung-hitungan kalau orang sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau menerimanya, ya sudah, berarti sampai matinya ya kayak gitu. Maka mereka sudah tidak diharapkan lagi orang Yahudi dan orang Nasrani di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tadi di awal terjemah saya katakan walan tardo, ini taknya di sini adalah artinya bukan ya, angkanya. K-nya di sini bisa diartikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pada ayat terakhir Allah mengatakan wala in taba'ta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Apakah mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti hawa nafsu orang Yahudi Nasrani? Enggak mungkin, karena beliau itu orang yang maksum, dijaga dari dosa, maka enggak mungkin melakukan dosa seperti ini. Nah, maka kalau kita artikan K di sini adalah orang yang membaca Al-Quran, maka enggak ada pertanyaan seperti itu. Tapi andaikan ini K-nya adalah Nabi Muhammad SAW, maka kalimat wala ini taba'ta ahwa'ahum ini juga tidak ada masalah. Enggak salah kalimat ini. Karena apa? Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya orang yang kita sudah yakin dia tidak akan melakukan suatu perbuatan jelek, kita larang untuk melakukan perbuatan jelek, enggak apa-apa. Misalnya kita sudah tahu murid-murid kita itu enggak ada yang keluar dari kelas sebelum bel berbunyi. Tapi sebelum kita keluar dari kelas, karena kita akan ke kamar kecil misalnya, ya, seorang guru, nah, maka dia berpesan dulu, ya, jangan sampai ada yang keluar dari kelas ini. Padahal dia sudah tahu nggak mungkin mereka keluar karena di luar ada satpamnya. Ya. Tapi nggak ada masalah seperti ini. Dan seperti ini sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nabi diberikan ancaman oleh Allah, padahal Nabi tidak mungkin melakukannya. Misalnya, ini ancaman yang menurut saya paling besar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada surat Az-Zumar ayat yang ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, kalau kamu melakukan syirik, la yahbatanna 'amaluka, amalmu semuanya akan terhapus atau gugur atau lenyap. Wa la takunanna minal khasirin, betul-betul akan menjadi orang yang rugi. Nabi enggak mungkin melakukan seperti ini. Nah, tapi kaidahnya seperti itu tadi. Orang yang tidak mungkin melakukan sesuatu, maka boleh kita berikan perhatian atau peringatan supaya tidak melakukan sesuatu itu. Dan di sini asyrakta ini harus diartikan Nabi, karena di sini walaqad uhiya ilaika. Nah, ini berarti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jawaban yang pertama dari para ulama ketika menyebutkan kata-kata ittaba'ta untuk Nabi Muhammad SAW. Ada lagi jawaban yang kedua. Dan jawaban kedua ini merupakan kaidah tafsir yang terkenal, Pak. Yaitu para ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan al-khitab lin nabi wal murad ummatuhu. Yang diajak bicara adalah nabi, tapi yang dimaksud adalah umatnya. Seperti ini banyak juga. Contohnya misalnya yang sangat jelas sekali di dalam surat At-Talaq. Kita baca pada ayat yang pertama. Ayat pertama apa? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Ya ayyuhan nabi, ini yang diajak bicara nabi, wahai nabi. Tapi setelah itu idza talaqtum, apabila kalian, bukan kamu lagi, tapi kalian, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seringkali Allah itu mengajak bicara nabi, tapi yang dimaksud bukan beliau sendiri, tapi umatnya. Karena nabi nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan syirik ataupun perkara-perkara yang dilarang yang disebutkan di dalam ayat-ayat ancaman ini. Baik, maka tidak ada masalah apakah angka ini nabi ataukah ini pembaca Al-Quran. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu hatinya kotor. Kotornya bagaimana? Yaitu mereka inginnya satu saja, umat Islam itu jadi tidak muslim. Itu aja. Karena itu kalau kita ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani harus hati-hati. Kadang-kadang mereka menampakkan kebaikan, tapi ternyata di dalam hatinya menampakkan keburukan. Bukan menampakkan, menyembunyikan. Karena itu jangan sampai kita rela kalau Indonesia ini dipimpin oleh apa? Ya, Yahudi atau Nasrani, non-Muslim, jangan sampai. Meskipun mereka mungkin menampakkan perdamaian antar agama, itu kan yang ditampakkan. Nah, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ngomong Allah, walan, dan tidak akan. Kata-kata tidak akan itu berarti sampai hari kiamat. Karena tidak akan itu berarti sejak Allah mengatakan sampai nggak ada batasnya.
walan. Maka Allah tidak mengatakan wala, tapi walan. Ini adalah litakid dan ini adalah apa? Lil mustaqbal juga. Baik. Kemudian dari ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya millatahum. Millah mereka itu diartikan oleh ahli tafsir yaitu dinahum, agama mereka. Akan tapi harus kita tahu bahwasanya orang Yahudi atau Nasrani itu kalau mereka tidak berhasil memindahkan umat Islam berpindah agama, maka pasti mereka akan apa? Berusaha untuk memindahkan umat Islam bukan dari agamanya, tapi dari manhajnya, dari cara hidupnya, dari cara berpikirnya dan sebagainya. Maka kalau millah ini diartikan bukan agama tapi lebih luas dari agama, yaitu adalah thariqah atau manhaj, yaitu cara seseorang melakukan kehidupan ini, maka ini lebih tepat ya. Akan tapi saya buka beberapa kitab tafsir, memang millah ini lebih banyak yang saya dapatkan itu diartikan din agama. Cuman bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu menghendaki kita berubah cara hidup kita, itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan hadisnya sangat terkenal sekali, sudah berulang kali kita baca, nggak ada masalah ditampilkan lagi. Nabi SAW mengatakan la tattabi'unna, apa artinya? Sungguh betul-betul kalian akan mengikuti. Apa yang diikuti? Bukan agamanya, tapi sunana. Sunan itu artinya sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat. Jadi cara hidup, cara berpakaiannya, cara berpikirnya, cara makan minumnya dan seterusnya. Alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, ngikutinnya itu satu jengkal. Kalau sudah begitu, dhira'an bi dhira'in, satu hasta, semakin jauh lagi ngikutinya. Hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Kalau mereka itu masuk pada lubang biawak, kalian juga akan ikut-ikut masuk. Padahal pasti tahu di situ mati. Lalu para sahabat bertanya, siapa orang-orang sebelum kita itu? Al-Yahud wan Nasara? Apakah Yahudi dan Nasrani? Qala, Nabi balik bertanya, faman? Kalau bukan mereka siapa? Jadi pertanyaan dijawab pertanyaan, nggak apa-apa. Ini untuk orang cerdas, Pak. Kalau orang bodoh, jawab pertanyaan malah marah ya. Iya, itu orang jelas ya. Itu karena orang bodoh. Ya. Maka harus berhati-hati berbicara dengan orang bodoh. Tapi kalau orang pintar maka seperti Nabi SAW. Ini pengalaman, Pak. Ya. Kadang-kadang sama orang bodoh itu lebih baik diam saja. Karena dijawab A salah, jawab B salah, udah diam aja. Tapi insya Allah kita semuanya orang pintar karena ngaji semua balik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali ke sini. Jadi millah ini memang bukan kebanyakan ya. Saya mendapatkan banyak ahli tafsir mengartikannya adalah din, akan tapi dari hadis yang kita baca tadi ternyata umat Islam itu memang ada sebagian yang tidak mengikuti millah, tidak mengikuti agama, tapi mengikuti cara hidup orang-orang, dan itu sudah termasuk di sini. Sudah termasuk di dalam kategori ayat ini. Meskipun berapa persennya, ya, tapi sudah termasuk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setelahnya, Inna hudallahi huwal huda. Petunjuknya Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Artinya, kalau mengikuti adatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, nah ini sudah keluar dari Inna hudallahi huwal huda. Berarti sudah masuk hatta tattabi'a millatahum. Ya. Inilah yang menguatkan penafsiran bahwasanya hatta tattabi'a millatahum tidak harus agamanya secara 100%, akan tapi mungkin sebagian kecil dari cara hidup mereka. Apa yang dimaksud hudallah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian ahli tafsir mengartikan hudallah yakni adalah agama Allah, yaitu Islam. Sebagian lagi mengartikan hudallah yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dua tafsir ini tidak bisa dikatakan tafsir yang bertentangan, Pak. Tapi ini adalah variatif saja. Jadi ada dua tafsir yang kadang-kadang dianggap bertentangan, padahal nggak bertentangan. Hanya mengungkapkannya berbeda, akan tapi maksudnya sama. Islam itu apa? Ya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ya Islam itu. Kalau kita ingin belajar Al-Islam secara sempurna, ya pelajari Al-Quran itu. Maka hudallah diartikan Al-Quran atau Al-Islam, nggak ada masalah, semuanya benar dan bukan merupakan perselisihan yang tidak bisa digabungkan, tapi bisa digabungkan sama-sama. Dan kemudian kata-kata hudallahi huwal huda ini disebutkan di dalam ayat yang lain dengan kalimat yang terbalik, yaitu qul innal huda hudallah. Di sini hudallah dulu baru al-huda. Di ayat yang lain al-huda baru hudallah.
Nah, dari sini kita ambil pelajaran apa? Cara yang paling bagus untuk menulis sebuah kitab itu adalah kalau kita mengungkapkan suatu kalimat yang sama, nah itu ungkapkanlah dengan bahasa yang berbeda. Kita mengungkapkan sebuah masalah yang sama, jangan monoton kalimatnya begitu terus, karena akan bikin orang bosan. Jadi Al-Quran ini sekaligus mengajari kita bagaimana kita menulis sebuah kitab. Sebagaimana Al-Quran juga mengajari kita bagaimana caranya kita itu mengungkapkan sebuah pendapat yang salah. Jangan kita menulis kitab, mengungkapkan sebuah pendapat yang salah, kemudian didiamkan. Itu salah juga. Kalau kita menulis pendapat yang salah, maka imbangi setelahnya. Ya, ini pendapat yang salah. Itu ajaran Al-Quran seperti itu. Cara menulis kitab yang bagus. Ustaz Mu'in memberikan contoh. Satu, di dalam surat Al-Kahfi. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Orang-orang akan mengatakan bahwasanya penghuni Al-Kahfi, goa, itu ada 3 orang, kemudian ditambah 1 anjing berarti 4. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan 5 ditambah 1 jadi 6. Tapi itu semua apa? Rajman bil ghaib. Itu nebak-nebak perkara yang gaib. Nah, ini adalah cara mengungkapkan sebuah pendapat yang salah. Pendapat yang salah ungkapkan, silahkan, tapi jangan didiamkan. Katakan, ini salah. Nah, yang benar yang mana? Wa yaquluna sab'atun. Ada juga yang mengatakan jumlahnya 7, wa thaminhum kalbuhum. Yang ke-8 adalah anjing. Nah, di sini tidak disebutkan oleh Allah sebagai rajman bil ghaib. Jadi yang benar yang mana? Yang 7 dan ke-8-nya ini adalah anjingnya. Ya. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita secara tidak langsung menulis sebuah kitab, ya, atau mengungkapkan sebuah penjelasan supaya penjelasan itu baik dan tidak berpengaruh jelek terhadap orang yang mendengarnya. Nah, sekali lagi ke sini, inna hudallahi wal huda tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Innal huda hudallah, itu fungsinya adalah litanawwu' supaya orang tidak bosan. Maka Al-Quran itu para ulama mengatakan la yumallu sama'an, yaitu sebuah kitab yang orang itu kalau mendengarnya nggak bosan-bosan, karena selalu mendapatkan keunikan-keunikannya. Tapi kalau orang tidak mendapatkan keunikan, ya salahnya dia, nggak bisa mendapatkan keunikan. Padahal keunikannya sangat banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengatakan wala in taba'ta ahwa'ahum. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu datang kepada engkau, maka kamu tidak mendapatkan wali dan nasir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tafsir mengatakan maksud ayat ini, kalau engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, mengikuti orang-orang Yahudi, tidak menghadap ke Ka'bah, maka itu berarti kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal ilmu sudah datang kepada engkau, yaitu Allah sudah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, jangan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi menghadaplah ke arah Ka'bah. Ya, ini adalah ilmu. Nah, kalau ilmu ditinggalkan karena mengikuti kemauan orang, nah pada saat itulah malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau Allah memberikan siksa kepada engkau, maka tidak akan ada yang bisa menolong engkau dari siksa. Maka termasuk kewajiban seorang yang punya ilmu itu harus mengikuti ilmunya dan menyelisihi adat-adat atau hawa nafsu kebanyakan orang. Contohnya sangat banyak sekali Pak ya dalam kehidupan keseharian kita. Dan saya sudah sering kali menyampaikan contoh yang mungkin sepele bagi sebagian orang, tapi menurut saya bagus untuk diungkapkan terus. Yaitu adat orang Indonesia itu kalau khutbah Jumat lebih panjang daripada sholatnya. Kan ngerti nggak? Sholatnya 5 menit ya, terima 5 menit. Padahal sekarang kalau ditanya Pak, khutbah Jumat dengan sholat Jumat itu yang inti yang mana? Khutbahnya atau sholatnya? Dua-duanya inti? Bukan. Ya betul, dua-duanya inti, betul. Tapi mana lebih inti? Salatnya. Buktinya apa? Kalau ada orang telat khutbahnya, alias datang itu hanya dapat salatnya toh, sah nggak Pak? Sah. Tapi kalau dia hadir di khutbah, habis itu pulang, sah nggak? Nggak sah, ya kan? Nah, berarti kan lebih inti yang salatnya. Ini yang ngomong begini bukan saya loh Pak, ini ulama ini. Ulama mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu yang asal, kemudian khutbahnya itu adalah hanya sekedar tabak. Tabak itu artinya pengikut atau istilahnya pembuka ya, atau pemanasan. Nah sekarang coba misalnya ada sebuah ceramah yang isi saya, kemudian ada bagian moderatornya. Moderatornya bilangnya 1 jam, saya cuma diberi waktu 5 menit. Kira-kira cocok nggak ya?
Pembicara aslinya malah cuma dikasih 5 menit, tapi moderatornya ngomongnya 1 jam. Ini sama dengan khutbah Jumat. Meskipun saya harus jujur bahwasanya para ulama mengatakan khutbah Jumat yang lebih panjang daripada sholatnya itu tetap sah, akan tapi tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Gitu. Nah sekarang kita pilih yang sah tok atau sah plus sesuai sunnah. Gitu. Kemarin saya diundang, Ustaz ini apa Jumatan di masjid kami kosong, tidak ada imamnya. Tolong antum mau hadir. Karena biasanya saya kalau diundang itu nggak mau. Tapi tolong hari ini mau. Ya, terus saya jawab SMS dari ringkas saja. Mohon maaf, khutbah saya cuma 10 menit. Ternyata mereka mau. Enggak apa-apa, Ustaz, 10 menit malah bagus itu. Oke lah. Ya. Jadi saya naik betul 10 menit. Baru ketika turun orang pada telah toleh. Itu khutbah ini. 10 menit. Tapi sholatnya agak panjang lagi, Pak. Ya mestinya salatnya itu 15 menit, tapi kemarin tampaknya saya salatnya juga sekitar 11 menit. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal bahwasanya wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, ini kewajiban bagi orang yang punya ilmu. Jangan mengikuti adab tapi mengikuti ilmu, dan ini termasuk perkara yang sulit, ya, perkara yang berat. Tapi orang berilmu memang harus kuat. Ulama mengatakan bahwasanya orang berilmu itu kalau tidak kuat maka dia nanti akan tergeser oleh arus atau terhanyut oleh arus. Tapi kalau orang berilmu itu kuat maka dia yang akan bisa menarik arus itu. Arusnya orang ke sana tapi dia menarik orang itu sehingga apa? Bisa berubah dari arus yang biasanya. Itu orang yang berilmu tapi yang kuat. Kalau semacam saya ini ya orang yang tidak berilmu ya, rodok berilmu saja dan tidak kuat gitu. Kalau kuat itu seperti ulama-ulama kita Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi yang Masya Allah kalau kita baca biografinya geleng-geleng kepala ya. Kalau ada orang kayak begitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dianggap orang gila. Iya Pak, karena memang Masya Allah ya, menyelisihi apa yang sudah dilakukan oleh orang banyak. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya 121. Nah ini adalah sifat orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengikuti ilmu. Alladzina orang-orang yang atainahum, kami telah memberi kepada mereka Alkitab, akan kitab itu yatlunahu, mereka itu membacanya. Boleh juga diartikan mengikutinya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaannya atau dengan sebenar-benar mengikutinya. Ulaika mereka itulah yu'minuna bihi, yang beriman dengannya. Dan barang siapa yang yakfur bihi, kafir terhadapnya, faulaika hum, maka mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Nah ayat ini menggambarkan bagaimana orang berilmu yang sebenarnya, yaitu orang yang berilmu itu adalah yatlunahu haqqa tilawatih. Saya lebih menyukai terjemah yatlunahu, mereka mengikutinya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar mengikutinya. Kenapa? Karena kalau diartikan yatlunahu, membacanya dengan sebenar-benar membaca, itu banyak orang yang salah paham, Pak. Dikira membaca dengan sebenar-benar membaca itu pokoknya asal bacaannya bagus sesuai ilmu tajwid. Bukan begitu. Kalau orang bisa membaca tapi nggak paham isinya, itu sama dengan beo. Bisa beo itu kan bisa ngomong, Pak. Assalamualaikum bisa. Tapi nggak paham. Maka yang dimaksud di sini lebih tepat menurut saya, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya yatlunahu diartikan mengikuti. Memang ada ulama yang mengartikan mengikuti, ada ulama yang mengartikan juga membacanya. Baik, sekarang kita tafsirkan ayat ini. Yang pertama adalah alladzina, orang-orang yang mereka kita beri kitab. Siapakah mereka? Ada yang mengatakan adalah orang-orang beriman, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ahli kitab. Nah, sehingga Alkitab di sini bisa diartikan Al-Quran, bisa diartikan Taurat. Kalau Alkitab ini diartikan Al-Quran, berarti alladzina, para sahabat. Tapi kalau Alkitab ini Taurat, berarti alladzina adalah siapa? Orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi itu. Nah, tapi kalau diartikan ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi, maka maksudnya adalah yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang Yahudi yang baik. Yang akhirnya setelah Nabi Muhammad SAW muncul, maka meninggalkan Yahudinya, mengikuti Nabi SAW. Tapi kalau diartikan orang-orang beriman sahabat Nabi, udah nggak ada pertanyaannya, sudah jelas.
Nah, apa yang dimaksud haqqa tilawatihi? Sebenar-benar mengikutinya. Para ulama mengatakan yaitu kalau ada perkara yang diharamkan Al-Quran, maka dia juga mengatakan haram. Kalau ada perkara yang dihalalkan Al-Quran, maka dia juga mengatakan halal. Kalau Al-Quran mengatakan ya, maka dia katakan ya. Pokoknya cocok 100% dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud haqqa tilawati. Sehingga kalau haqqa tilawati ini hanya diartikan membaca saja, ini tidak cocok. Ini tampaknya saya mut ya. Tolong. Nah, sekarang tafsir yang kedua untuk kata-kata haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ini harus kita lihat tafsirnya para ulama yang menerjemahkan seperti itu. Ternyata mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud membaca dengan sebenar-benar membaca itu adalah ketika orang itu membacanya secara tartil sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah baku di antara para ulama ahli qiraah dan juga memahami apa yang dibaca. Nah, itu yang dimaksud dari haqqa tilawatihi. Sehingga kalau diartikan membaca silahkan, tidak ada masalah. Ya. Tapi lihat tafsirnya bagaimana. Ya. Jangan ditafsirkan sesuai dengan terjemahnya saja. Karena itu kadang-kadang kalau kita membaca Quran terjemah itu belum cukup, Pak. Karena terjemah itu belum mewakili. Itu harus melihat dulu kepada tafsirnya para ulama apa. Misalnya ini tadi, ya, diartikan membaca, tidak apa-apa silahkan. Tapi yang dimaksud benar-benar membaca itu yang bagaimana? Nah, itu harus disibak lebih lanjut lagi. Maka tidak cukup hanya dengan membaca, yaitu seperti kebanyakan orang pandai membaca, tapi kesehariannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Pandai membaca, hafid Al-Quran, akan tetapi masih gandengan tangan dengan cewek yang bukan mahramnya. Karena saya pernah mengalami itu, Pak. Sebuah pesantren, saya ngajar di situ. Salah satu ada seorang akhwat, seorang hafidhah itu. Tapi ketika dia itu pergi dari rumahnya ke pesantren itu untuk ngajar, itu diantarkan oleh seorang laki-laki. Tapi sebelum masuk pesantren, selalu laki-laki itu sudah berpisah dulu. Ya akhirnya kan kita curiga, ngapain ini pisah-pisah gitu. Maka ternyata baru ketahuan itu pacar saya. Astagfirullah. Ini seorang hafidhah ustadzah, pacaran. Itu termasuk yang haqqa tilawatihi nggak pas. Jadi bisa hafalan saja, bacaannya bagus, tapi tidak paham apa isinya atau tidak mengikuti apa yang ada di dalamnya. Memang kita juga melakukan dosa-dosa, ya, tapi minimal kita berusaha untuk menghindari dan beristighfar terhadap dosa-dosa kita, tidak bersengaja seperti itu. Baik, itulah yang dikatakan oleh Allah sebagai yu'minu nabihi, yang beriman kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya apa ini, Pak? Kepadanya apa? Alkitab, ya kan? Ini kebanyakan ahli tafsir begitu. Tapi ternyata ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan yu'minu nabihi, beriman kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau saya pribadi lebih cocok tafsir yang pertama, bihi kembalikan kepada Alkitab. Karena yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Alkitab. Jadi kita sedang membahas Alkitab, bukan sedang membahas Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang ahli tafsir mengartikan begitu, ya terserah. Demikian juga wa may yakfur bihi. Nah, ini boleh juga diartikan Alkitab atau kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad, faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi, yaitu rugi di dunia karena tidak mendapatkan kemenangan dan juga rugi di akhirat karena tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 122, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kita terjemahkan saja, kemudian kita tutup ya, karena sudah ada. Uzkuru, ingatlah nikmati allati an'amtu alaikum, nikmat saya yang telah saya nikmatkan kepada kalian, wa anni, dan bahwasanya aku faddaltukum, telah memberikan kelebihan kepada kalian, alal alamin, atas sekalian alam. Nah, ini sebagai penutup saya ingin mengingatkan saja bahwasanya kata-kata nikmah itu pakai ain. Orang Indonesia sering mengatakan nikmat. Mari kita ingat nikmat Allah itu salah. Karena nikmat itu dalam bahasa Arab artinya siksa Allah. Mari kita mensyukuri nikmat. Gimana nikmat kok disyukuri? Ini salah ngomong. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la